meninggalkan negara. Emigrasi tidaklah mudah, pariwisata juga tidak dipromosikan. Mereka yang datang melakukannya untuk bekerja sama internasional, atau misi tertentu. Pengunjung rekreasi jarang ditemukan. Kehidupan sehari-hari bergantung pada cuaca seperti pada peraturan resmi. Perayaan dipantau, rapat memerlukan persetujuan, dan bahkan hari raya keagamaan pun menghadapi pembatasan. Improvisasi memiliki batasnya. Bahkan keputusan pribadi dapat mendapat perhatian jika menyimpang dari tatanan yang ditetapkan. Otoritas ditegaskan kembali melalui simbol-simbol yang terlihat. Salah satunya adalah bendera raksasa yang dipasang di tiang bendera setinggi rekor. Bendera itu berkibar di ibu kota sebagai pengingat akan keberadaan dan keabadian. Bendera itu dapat dilihat dari jauh, selalu bergerak, seolah menandai pusat segalanya. Negara ini tidak muncul di halaman depan atau dalam film dokumenter wisata. Kehidupan berjalan tanpa lampu sorot, tanpa skandal atau pengumuman besar. Jalan terus berjalan, orang-orang melakukan apa yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki, dan pola itu berulang tanpa perubahan yang nyata. Dari luar, tampaknya terlupakan. Dari dalam, itu hanyalah apa adanya. Geografi liar negara ini mencakup lebih dari 140.000 km persegi, tetapi sebagian besar wilayah tersebut ditutupi oleh pegunungan yang mendominasi medan. Daerah yang dapat dihuni jarang dan terkonsentrasi di lembah-lembah sempit di antara puncak-puncak gunung. Kota-kota tidak menyebar luas karena lereng-lereng gunung. Sebagian besar penduduk berkumpul di tempat-tempat yang medannya memungkinkan ruang, umumnya di sepanjang sungai atau lereng-lereng yang dapat diakses. Batas-batas negara ditandai oleh pegunungan yang sulit dilintasi. Dua pegunungan utama, satu di utara dan satu di timur dan selatan, melintasi negara ini dengan puncak-puncak yang tingginya melebihi 7.000 meter. Di tengah-tengah relief ini, jalur-jalur alam terbuka menghubungkan daerah-daerah dengan rute-rute sempit yang ditelusuri mengikuti lengkungan medan. Banyak dari jalur-jalur ini dirancang untuk menghindari melintasi negara-negara tetangga yang hubungannya tidak selalu stabil. Pegunungan juga menentukan cara rumah, jalan, dan rutinitas harian dibangun. Lereng-lereng gunung, tanah longsor, dan perubahan suhu yang tiba-tiba memaksa adaptasi yang konstan. Ada tempat-tempat di mana matahari hanya bersinar selama beberapa jam sehari karena bayangan yang dihasilkan oleh puncak-puncak gunung. Di tempat lain, suhu malam hari turun sangat rendah sehingga perlu mengenakan pakaian hangat bahkan di musim panas. Medan yang terjal juga mempersulit perjalanan. Beberapa rute melintasi lintasan di atas 4.000 meter. Di bagian ini, kendaraan kehilangan tenaga karena ketinggian dan harus bermanuver dengan hati-hati di tikungan tanpa pelindung samping. Selama musim dingin, banyak jalan yang tertutup salju atau es, dan mesin yang tersedia tidak selalu dapat melewati semua bagian tepat waktu. Salah satu rute paling terkenal melintasi bagian timur negara itu dan terhubung dengan negara tetangga. Jalan itu menanjak menjadi salah satu titik tertinggi yang dapat dilalui di Asia. Jalan itu, selain menghubungkan daerah-daerah, telah menjadi tantangan bagi mereka yang berani menempuhnya sendiri. Lubang jalan, tanah longsor, dan bagian yang tidak beraspal dapat membuat perjalanan menjadi cobaan berat selama berhari-hari jika cuaca buruk. Lokasi, iklim, dan sifat negara yang terkurung daratan memaksanya untuk bergantung hampir sepenuhnya pada solusi internalnya sendiri. Infrastruktur yang tersedia tidak memenuhi standar internasional, tetapi lebih merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Setiap proyek menghadapi kendala yang sama, lereng yang curam, ketinggian yang ekstrim, dan tanah yang tidak stabil. Tidak ada yang dapat dibangun tanpa usaha di medan ini. Bertahan, hidup dalam keadaan yang mustahil. Kondisi medan telah memaksa banyak masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka dengan cara yang jarang terlihat di negara lain. Di daerah pedesaan, di mana sumber daya langka dan pekerjaan formal hampir tidak ada, keluarga harus menemukan jati diri baru untuk bertahan hidup. Berbagi tanggung jawab dalam struktur keluarga besar bukanlah hal baru,
tetapi formula yang telah diulang selama beberapa generasi. Salah satu praktik yang paling umum di daerah terpencil adalah penyatuan seorang pria dengan lebih dari satu wanita tanpa registrasi resmi atau pengakuan negara. Ini adalah perjanjian informal yang berfungsi sebagai jaringan pendukung domestik. Tidak ada kontrak, melainkan fakta adat. Di banyak desa, bentuk kohabitasi ini diterima, terutama ketika negara kekurangan sumber daya atau alternatif nyata. Di lingkungan ini, semuanya tergantung pada apa yang dapat dilakukan di dalam rumah atau dengan bantuan tetangga. Jika seorang pria pergi untuk mencari peluang di tempat lain, biasanya mereka yang tetap tinggal akan berbagi tugas tanpa mengharapkan dukungan dari luar. Para wanita berorganisasi di antara mereka sendiri, membesarkan anak bersama, bertani jika lahan tersedia, dan bertanggung jawab untuk memelihara unit keluarga dengan apapun yang mereka miliki. Terkadang, kerjasama ini berubah menjadi hidup bersama yang berkepanjangan, berdasarkan kebutuhan dan bukan pilihan sentimental. Beberapa ikatan biasanya diformalkan melalui cara keagamaan atau komunitas. Lembaga dan catatan sipil tidak terlibat. Pemimpin atau kerabat setempat bertindak sebagai perantara, dan kesepakatan lisan sudah cukup untuk menjalin ikatan. Sistem ini masih aktif di beberapa wilayah negara, di mana masalah hukum tidak terlalu penting dibandingkan masalah fungsional. Struktur keluarga yang muncul dari kesepakatan ini luas dan fleksibel. Anak-anak tinggal dengan saudara tiri, bibi yang bertindak sebagai ibu, dan orang dewasa tanpa ikatan hukum, tetapi hadir setiap hari. Pekerjaan dibagi menurut usia dan kemampuan. Apa yang masuk ke rumah dibagi. Tidak ada kelebihan, hanya cukup untuk bertahan hidup sepanjang hari dan menyimpan sesuatu untuk musim dingin. Di banyak desa ini hanya ada satu sekolah, toko dasar, dan pusat medis kecil. Organisasi kolektif menjadi penting. Jika seseorang jatuh sakit, pemindahan antar tetangga dilakukan secara dadakan. Jika makanan kurang, mereka menggunakan cara tukar-menukar. Jika tidak ada negara, kelompok mengambil alih kendali. Hidup dalam komunitas bukanlah pilihan ideologis, tetapi strategi perlawanan. Meskipun undang-undang nasional melarang banyak serikat pekerja, penegakannya bergantung pada wilayah tersebut. Di daerah terpencil, kontrol kelembagaan lemah, dan banyak praktik beroperasi sesuai logika lokal. Selama tidak ada konflik atau keluhan terbuka, pihak berwenang tidak ikut campur. Jika timbul masalah tersebut diupayakan untuk diselesaikan secara pribadi tanpa meninggalkan komunitas. Bertahan hidup dalam kondisi ini tidak mengikuti model atau doktrin impor. Ia beradaptasi dengan apa yang tersedia. Setiap keputusan didasarkan pada urgensi, pada apa yang mungkin, pada apa yang langsung. Keluarga tidak bertindak karena tradisi atau pembangkangan, tetapi karena kebutuhan murni. Apa yang tidak tersedia digantikan. Apa yang tidak tersedia dari luar dibangun di dalam. Dengan demikian, setiap kelompok menemukan jalannya untuk maju, bahkan jika itu berarti memutuskan hubungan dengan apa yang dianggap normal di tempat lain. Infrastruktur, antara bahaya dan prestasi. Salah satu proyek yang paling banyak dibicarakan di negara ini adalah terowongan sepanjang lebih dari 5 km yang melintasi gunung di wilayah tengah. Pembangunannya mencegah ribuan orang menyeberang ke negara tetangga setiap kali mereka perlu bepergian antara ibu kota dan kota di utara. Terowongan ini dirancang untuk memperpendek rute, membuatnya lebih aman, dan mengurangi ketergantungan pada penyeberangan perbatasan. Namun sejak dibuka, terowongan ini terus menimbulkan masalah. Selama bertahun-tahun, terowongan ini beroperasi dengan kegagalan teknis yang terus-menerus. Ventilasi hampir tidak ada, lampu berkedip-kedip, dan ketika hujan atau salju turun, kebocoran membentuk genangan air atau es di jalan. Ditambah lagi dengan lubang jalan, penumpukan gas, dan rambu yang tidak memadai. Meskipun semua ini, lalu lintas terus berlanjut tanpa henti. Ribuan kendaraan melewatinya setiap minggu karena tidak ada alternatif yang layak. Selama musim bersalju, terowongan ini menjadi satu-satunya rute aktif antara dua wilayah terpadat di negara ini. Meskipun beberapa bagian telah diperbaiki, strukturnya masih menimbulkan kekhawatiran. Tidak ada pintu darurat yang memadai, drainase tetap buruk,
dan pemadaman listrik sering terjadi. Meski begitu, terowongan tersebut tetap beroperasi setiap hari. Makanan, bahan bakar, pasokan medis, dan penumpang melewatinya, terutama saat rute lain terhalang oleh cuaca. Di dekatnya, proyek monumental lainnya sedang dibangun. Bendungan yang bertujuan menjadi yang tertinggi di planet ini. Bendungan ini dibangun di atas sungai yang mengalir deras dari gletser yang jauh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk memasok negara dan mengekspor kelebihannya ke negara-negara tetangga. Ini dianggap sebagai proyek strategis untuk mengurangi ketergantungan energi eksternal. Desainnya memanfaatkan kemiringan dan aliran alami sungai untuk memaksimalkan produksi. Dinding utama, yang dibuat dengan bahan yang diangkut dari berbagai daerah, dirancang untuk menahan gempa bumi dan tekanan konstan. Strukturnya mencakup saluran pengalihan, pintu air, terowongan sekunder, dan jaringan distribusi listrik yang akan memasok daerah pedesaan dan industri. Selain menghasilkan energi, bendungan tersebut bertujuan untuk membendung banjir yang mempengaruhi kota-kota di hilir setiap musim semi. Bendungan ini diharapkan dapat menyimpan cadangan selama bulan-bulan kelimpahan dan menjamin pasokan yang stabil selama musim kemarau. Ini juga akan berfungsi sebagai sistem kontrol untuk mencegah banjir yang merusak tanaman dan jalan. Konstruksinya rumit. Mesin berat, teknisi asing, dan transportasi presisi diperlukan untuk bergerak maju. Setiap komponen harus tiba pada waktu yang tepat, tanpa ruang untuk kesalahan, karena kondisi medan mencegah improvisasi. Iklim ekstrem mengharuskan pekerjaan hanya selama slot waktu tertentu dan penangguhan kegiatan selama musim dingin. Infrastruktur di negara ini tidak menanggapi kemewahan atau aspirasi estetika yang agung. Setiap terowongan, setiap dinding, dan setiap jalan merupakan respons dasar terhadap lingkungan yang memaksakan batasan fisik yang sangat spesifik. Di sini, semuanya harus dibangun dengan pandangan ke depan, ketahanan, dan perhitungan. Medan, iklim, dan ketinggian tidak memaafkan kesalahan. Apapun yang dibangun harus berfungsi, bertahan lama, dan berkelanjutan terlepas dari segalanya. Tubuh yang diawasi, gerakan yang diatur. Sebelum menikah, banyak wanita harus menyerahkan pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh kantor setempat. Meskipun tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkannya, pemeriksaan ini wajib dilakukan di beberapa pusat. Jika mereka tidak memberikan dokumen ini, prosesnya dapat tertunda. Tidak ada penjelasan, dan tidak ada ruang untuk penolakan. Kontrol diberlakukan tanpa seorang pun harus berbicara dengan lantang. Laporan dikeluarkan di klinik resmi, dan seringkali disampaikan tanpa berbicara langsung dengan pihak yang berkepentingan. Tidak ada penyebutan persetujuan. Ini adalah masalah mematuhi apa yang diharapkan. Tekanan keluarga memperkuat mandat. Bagi banyak ibu dan ayah, yang penting adalah anak perempuan. Mereka datang ke pernikahan dengan tertib, tanpa pertanyaan. Kontrol ini juga meluas ke tubuh yang terlihat. Di sekolah, kantor, dan tempat umum, ada aturan tidak tertulis tentang pakaian apa yang dapat diterima. Beberapa wanita telah ditangkap karena mengenakan jubah gelap atau kerudung panjang. Menurut pihak berwenang, pakaian seperti itu tidak mewakili identitas nasional yang ingin mereka promosikan. Tidak ada sanksi hukum, tetapi ada konsekuensinya. Dalam kasus pria, pengawasan difokuskan pada jenggot. Di lebih dari satu kota, polisi telah menghentikan pria dengan rambut wajah yang lebat dan memaksa mereka untuk bercukur. Beberapa dibawa langsung ke tempat pangkas rambut, yang lain dicukur di depan umum. Tidak seorang pun bertanya tentang agama atau adat istiadat. Hanya perintah informal yang dilaksanakan. Pengendalian bahkan meluas hingga ekspresi emosional. Selama pemakaman, berteriak atau menangis dengan keras tidak disukai. Ada aturan tak tertulis tentang cara menunjukkan kesedihan. Pada beberapa kesempatan, polisi telah campur tangan saat upacara kematian karena menganggapnya berlebihan. Berkabung diperkirakan berlangsung selama 3 hari. Setelah periode tersebut, kembali ke keadaan normal bukanlah saran,
tetapi harapan yang dipaksakan. Mengenakan pakaian hitam lebih lama atau menyewa wanita untuk berduka sebagai bagian dari upacara juga dapat menimbulkan peringatan.